Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Matematika Keuangan Syariah Tadris Matematika 6F akan sedikit menjelaskan materi tentang ijarah dan IMBT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Sahilatul Ma'isyah. 2. Triana Khairunisa. 3. Farihatu Zuhdataini. 4. Zahra Safa Salsabila. 5. Septina Dwi Federica. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian ijarah dan IMBT yang akan dijelaskan oleh Triana. Pengertian ijarah. Kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang diartikan sebagai al-iwadu yang memiliki arti ganti, al-ikiro yang memiliki arti bersamaan, dan al-ujroh yang memiliki arti upah. Menurut etimologi, ijarah merupakan menjual manfaat, sedangkan ijarah menurut terminologi merupakan suatu transaksi untuk mengambil kemanfaatan yang diperbolehkan dari barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang diketahui, atau transaksi jasa yang diketahui dengan alat tukar yang diketahui pula. Selanjutnya yaitu pengertian al-ijarah. Menurut istilah syariat Islam, terdapat beberapa pendapat imam mazhab fikih Islam. Yang pertama yaitu menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, beliau berpendapat bahwa al-ijarah merupakan suatu transaksi yang memberikan faedah pemilikan suatu manfaat yang bisa diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Kemudian yang B, menurut ulama Maliki dan Hambali, beliau berpendapat bahwa al-ijarah merupakan kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bayaran tertentu. Kemudian yang C, menurut ulama Syafi'iyah, beliau berpendapat bahwa al-ijarah merupakan suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syarak dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syarak disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Kemudian menurut jumhur ulama fikih, al-ijarah merupakan menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan merupakan manfaatnya, bukan bendanya. Oleh sebab itu, hal tersebut dilarang, misalkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa al-ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan. Kemudian pengertian dari IMBT. Kata ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau bisa disingkat dengan IMBT berasal dari susunan kata al-ijarah dan at-tamlik. Menurut istilah para ulama, al-ijarah merupakan suatu akad yang mendatangkan sebuah manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang telah ditentukan atau yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Sedangkan menurut istilah at-tamlik ini bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Apabila kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti, maka ini bisa dikatakan jual beli. Tetapi jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti, maka disebut dengan istilah persewaan. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari IMBT merupakan suatu perjanjian sewa menyewa antara bank di mana sebagai pemberi sewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, landasan hukum ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Landasan hukum ijarah pada Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi, atau sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, makna penggalan ayat yang menyatakan apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya jasa yang diberikan berkat adanya kewajiban dalam membayar upah atau sewa, sehingga diperjelas lagi bahwa ijarah itu diperbolehkan dalam agama Islam. Maka ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau landasan syara ijarah. Yang kedua, as-sunnah. Landasan hukum ijarah pada as-sunnah terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang artinya Sunan Ibnu Majah 2434 telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid ad-Dimashqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Atiyah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Nah, hadis dari Ibnu Majah ini menjelaskan apabila kita menyewa jasa seseorang, maka kita wajib memberikannya upah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya hadis ini memperkuat pernyataan bahwa kegiatan sewa-menyewa diperbolehkan dalam agama Islam, selama sesuai dengan syariah Islam yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ijma. Landasan hukum ijarah pada ijma ini berisi umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Tentang disyariatkan sewa-menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama mengamininya. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang membantah ijma ini, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang keempat, kaidah fiqh. Landasan hukum ijarah pada kaidah fiqh ini berisi tentang pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lalu, menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, rukun ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istijar, al-iktira, dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4. Yang pertama, akid atau orang yang akad. 2 orang yang berakad, yaitu mukjir, orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah, dan mustajir, orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah. Yang kedua yaitu sigot akad. Sigot atau ucapan adalah ijab qabul antara mukjir dan mustajir. Yang ketiga yaitu ujrah atau upah, adalah uang
dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya. Kemudian yaitu syarat ijarah. Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang yang berakad atau akid. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah, 2 orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus berakal dan balik. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Dan yang kedua yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah tidak sah. Yang ketiga ada sigot. Sigot ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal dengan cara penawaran dari pemilik aset atau lembaga keuangan syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Dan yang terakhir, ujrah atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh muajir. Pemberian upah atau imbalan dalam transaksi ijarah harus berupa sesuatu yang bernilai dan praktiknya berupa mata uang yang berlaku. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat IMBT atau ijarah muntahiyah bitamalik. Yang pertama, rukun ijarah muntahiyah bitamalik atau IMBT. Yang pertama ada penyewa atau mustajir. Penyewa atau mustajir atau dikenal dengan lessee yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Dan yang kedua, pemilik barang atau mukjir dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga ada barang atau objek sewa atau makjur, adalah barang yang disewakan. Yang keempat harga sewa atau manfaat sewa atau ujrah, yaitu manfaat atau imbalan yang diterima oleh mukjir. Yang kelima ijab qabul, adalah serah terima barang. Kemudian syarat IMBT yaitu yang pertama, kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, makjur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamalik harus diberikan oleh lessee kepada lessor. Bentuk-bentuk ijarah. Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu 1. Ijarah ala al-manafi', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah. Yang kedua, ijarah ala amal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada 2 macam juga. Yang pertama, ajir khas, adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Yang kedua, ajir mustarak, adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Bentuk-bentuk ijarah muntahiyah bitamalik.
Menurut Imam Mustafa, ijarah muntahiyah bi'al tamalik memiliki 5 bentuk, yaitu 1. Akad ijarah yang sejak awal akad dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Yang kedua, akad ijarah dari awal dimaksudkan hanya untuk sewa, tetapi si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang, yaitu saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Yang keempat, akad ijarah dimaksud untuk sewa suatu barang, yaitu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Dan yang terakhir, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu.